Kenapa Pak Harto tidak pernah nyampur adukkan agama? Karena sepengetahuan saya pada waktu saya masih di sana, kelilingnya Pak Harto itu kiai-kiai khos dari Tebu Ireng, Langitan, Lirboyo, kiai-kiai khos. Kalau pemimpin sekarang tuh kelilingnya kiai-kiai kes. Itu yang membedakan. Jadi saya ditumbas. Terus ngomong ndak akhirnya kacau seperti negara, ya. Pemane kena Mulyono rusak negara. Khotib Jumat itu tolong suruh singkat, padat, jelas. Kalau khotibnya lama bulat, insya Allah zamannya kusyuk-kusyuk Pak. Saking kusyuknya tuh sampai dingklu ini. Justru itu yang buat orang berbondong-bondong masuk Islam, melihat akhlak Rasul. Saya nggak bayangkan kalau Rasul kita tuh diambil dari salah satu supporter bonek, Deltras atau Arema. Pidato ini mesti gini, sopo wingi sing idoni aku, sopo sing nyawati, pasti begitu. Dan etika yang paling utama di Islam itu al-hayu, punya malu. Lane kan duwe isin tunarupa, tunggale Mulyono. Wadah Pak, Mulyono tetangga saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqul alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dari rumah masing-masing sampai ke Masjid Baitul Salam. Dijamin pula duduknya. Rasul Muhammad SAW bersabda, dibukukan Imam Muslim nomor hadis 1422, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafiralahu. Langkah kaki menuju ke masjid dengan tujuan ibadahnya adalah rahmat yang dilipatkan oleh Allah. Wa idza qa'ada mafiralahu, dan duduknya Allah jamin mendapat ampunan dosa. Amin. Bersyukur kita dipilih. Karena kalau nggak dipilih nggak ada di masjid ini. Imam Bukhari meletakkan pula sabda Rasul Muhammad SAW di nomor besar 71 dalam hadis rawahu Bukhari. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut kemana? Bermajelis. Untuk apa? Dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Maka bersyukur kita yang dipilih ini. Dan kalau sudah dipilih, kembali Anas bin Malik meriwayatkan sabda Rasul, dibukukan lagi di Imam Muslim. Rasul mengatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Dan apabila kalian sudah dipilih Allah dan ada di taman surga, farta'u, ambil bekal. Jangan ditinggal tidur, jangan ditinggal kegiatan yang lain, ya, apalagi yang ngobrol, ya. Terutama Jumat bagi bapak-bapak, ya. Makanya saya pesan sama takmir nih, khotib Jumat itu tolong suruh singkat, padat, jelas. Kalau khotibnya lama bulat, insya Allah zamannya kusyuk-kusyuk Pak. Saking kusyuknya tuh sampai dingklu ini. Sampai nggak tahu khotibnya duduk di antara dua khutbah itu, sampai nggak tahu. Ya karena kusyuk tadi, bulat ya, lama. Padahal duduknya khotib, man ida julusan khotib bayna khutbatain enda'ahu ajabahum. Duduknya khotib di antara dua khutbah itu doa diijabah. Nggak tahu dia. Loh kalau orang sedati sekitarnya sini mungkin ya
sudah paham sama Baitus Salam. Yang bahaya itu kan orang luar. Tamu ikut di sini dapat khotib yang bulat, tamunya tidur. Ngerti-ngerti iqomah itu pun disenggol sebelahnya kan baru bangun. Nanti di luar ngomong yang danda. Jangan sholat Jumat di Masjid Baitus Salam sedati asri. Kenapa? Nggak syar'i. Masa iya khutbahnya cuma sekali langsung iqomah padahal dia yang tidur. Maka kalau ada di taman surga itu ambil bekal, jangan disia-siakan. Semoga kita mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW dan janji Allah Rabbuna wa ta'ala. Karena orang-orang yang mendirikan majelis itu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Dalam surat Mujadilah di ayat yang ke-11 Allah mengingatkan kita, siapa melapangkan majelis, Allah lapangkan semua urusannya. Amin. Bersyukur pula kita terhadap nikmat yang gak pernah henti Allah berikan pada kita, dan kita tidak pernah mampu menghitung nikmat Allah. Coba angkat tangan jamaah, siapa yang bisa menghitung nikmatnya iman? Tuh, gak ada yang angkat tangan kan? Nikmatnya Islam, gak ada yang angkat tangan. Nikmat umur, gak ada yang tahu. Nikmat rizki, gimana ngitungnya? Nikmat kesehatan, nikmat ilmu, tuh kan? Gak mampu berarti kita menghitung nikmat kesehatan. Nah, Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup kalian menghitungnya. Kalau kita nggak sanggup menghitung nikmat Allah, nggak usah aneh-aneh. Kata Arek Sedati, nek ndak entos, ora usah macem-macem. Bersyukur saja. Justru dengan kita bersyukur tuh nikmat ditambah. Dan janji Allah hak diletakkan di surat ke-14 ayat yang ke-7, wa ita'adanna rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abd dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama 5 hal. Nih perhatikan, kalau kita mampu meneladani Rasul 5 hal, maka nikmat akan ditambah lagi. Pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Dan yang kelima, cara menjaga ukhuwah. Kalau kita bisa 5 ini seperti beliau, janji Allah kepada kita, kita akan dicintai dan dirahmati Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, kalau benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan fattabi'uni. Rasul disuruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai dan merahmatinya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Lucu orang bilang saya cinta Allah, tapi tidak memper Rasul belas. Itu kalau menurut saya preketek. Karena ayat ini tidak bisa dipisah antara ittiba pada Rasul, itu berarti bukti cinta pada Allah. Siapa cinta sama Allah, ikuti Rasul. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Selesai. Loh iya selesai, mukodimahnya yang selesai. Saya masih mukodimah, belum ceramah. Nah, saya di aplikasi itu tertulis di sini keutamaan akhlak. Ya. Jadi keutamakan dan kedudukan akhlak. Kenapa sih akhlak itu begitu utama dalam Islam? Kenapa utamanya akhlak dan kenapa akhlak punya kedudukan dalam Islam? Inilah yang membedakan umat Islam dengan umat lain. Di dalam surat Sad, surat 38 ayat 46, inna akhlasnahum bi khalisati dzikrad. Ini loh yang membedakan kita dengan umat lain. Allah itu menganugerahi kita itu akhlak yang mulia, di mana akhlak ini mengingat akhirat. Ini nggak ada di umat lain.
Kok tahu? Lah saya kan pernah jadi umat lain sebelum Islam. Tidak ada ajaran bahwa akhlak itu untuk bagaimana mempersiapkan akhirat. Udah bener ini. Contohnya agama saya dulu aja sebelum saya Islam. Nggak pakai neraka ya, surga tok. Pokok percaya sing jepaplang gitu ya. Setelah saya pelajari gak dewedi karek Dinoyo. Oh bukan Pak, itu Dinoyo itu pabrik roti Paulus itu. Ya. Ini Paulus sih gak dewedi ngajari orang-orang di dunia. Nah, kalau kita lihat, inna akhlasnahum bi khalisatin diqraddar. Aku anugerahkan itu akhlak yang mulia sehingga mereka tuh memikirkan tentang akhirat. Ini bedanya Islam dengan umat lain. Kita tuh diberi akhlak yang memikirkan akhirat, tidak hanya urusan dunia saja. 13 tahun lamanya Rasul Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Itu tanpa syariat. 13 tahun. Beliau berdakwahnya dengan dua metode. Apa? Tauhid, akhlak. Tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Syariat belum diturunkan. Kalau langsung nggak boleh khomer misalnya, Islam dilarang khomer. Nah, buka botol nggak boleh, gak melok Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan ikut, tukang mendem dia. Tidak ada yang mau masuk Islam kalau langsung dikasih syariat. Jadi Rasul 13 tahun itu menanamkan itu masalah akhlak dan tauhid. Karena di masa Rasul bertugas, akhlak pada Allah rusak. Akhlak pada Allah rusak. Bayangin, mereka itu Tuhannya ada 5, rupa-rupa warnanya. Ada hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Bledos 1 masih ada 4. Contohnya di agama saya sebelumnya, Tuhannya malah 3, 3 in 1. Macam kopi, gula, dan susu. Jadi 1. Nah, maka akhlak ini begitu luar biasanya dalam Islam. Sehingga Rasul Muhammad SAW itu mengatakan bahwa akhlak secara bahasa itu adalah perangai, budi pekerti, tabiat, sifat. Itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu budi pekerti, tabiat, perangai, sifat. Itu akhlak. Nah, Islam itu punya akhlak yang begitu luar biasa. Akhlaknya selalu ingat akhirat. Karena kita dikaruniai Allah akhlak yang mulia. Sehingga Rasul mengatakan penyempurnaan akhlak mulia ini itu menjadi risalah pokok Islam. Sehingga dalam surat Sad tadi di ayat 46 itu risalah pokok bahwa umat Islam ini punya akhlak yang mengingat akhirat. Yang kedua, Rasul mengatakan dibukukan Musnad Ahmad nomor hadis 8595. Rasul mengatakan dengan kalimat innama ya'latul Islam wasolihul akhlak. Sesungguhnya aku diutus, innama bu'itsu li utamima makhrimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, terutama akhlak pada Allah. Sehingga ajaran tertinggi dalam Islam ini tauhid. Ini akhlak pada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan bahwa akhlak itu adalah agama. Jadi akhlak itu adalah agama. Dari mana itu dikatakannya? Di surat Ali Imran surat 3 ayat 159. Perhatikan bagaimana Rasul, "Fabima rahmatin minnahu litalahum walau kunta khadun ghalidul qalbi lan fadum min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasayfil amri." Itu Rasul. Lemah lembutnya Rasul inilah yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau Rasul kasar keras, gak ada orang masuk Islam. Coba lihat beliau, diludahi, iya. Dihujat, iya. Diboikot, iya. Dipukul, iya. Dilempari batu, iya. Begitu dimenangkan Allah, dibukukan di Quran surat 110. Ada 3 ayat di sana. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dinillahi afwaja. Coba pidatonya Rasul ketika menang. Nih pidatonya, saya ambil dari potongan Rawahu Bukhari. Idhabu fa antum mutalaqah. Kalian bebas, tidak ada yang dijadikan budak. Keren dah? Itu loh. Padahal sebelumnya dilempari, dihujat, diludahi, diboikot, bahkan mau dibunuh. Menang, kalimatnya idhabu fa antum mutalaqah. Kalian bebas, tidak ada yang jadikan budak, silahkan bebas. Justru itu yang buat orang berbondong-bondong masuk Islam, melihat akhlak Rasul.
Saya nggak bayangkan kalau Rasul kita tuh diambil dari salah satu supporter bonek, Deltras atau Arema. Pidato ini mesti gini, sopo wingi sing idoni aku, sopo sing nyawati, pasti begitu. Ini luar biasa Nabi kita nih, Nabi Muhammad SAW bin Abdillah, ya, luar biasa. Akhlak beliau sangat mulia. Nah, maka akhlak ini adalah sebagai tolok ukur daripada agama. Sehingga dalam hadis muttafaq alaih, ketika Abu Sa'id Al-Khudri bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, ma dinu?" Rasul, apa itu agama? Apa jawab Rasul? Faqala husnil khuluq. Agama itu akhlak yang mulia. Ini. Itu, agama itu akhlak yang mulia. Kemudian saya ambil lagi dari Ibnu Majah. Nomor hadis 4171 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul mengatakan dengan kalimat inna likuludin khuluqa wa khuluqal islamu al-hayy. Masya Allah. Inna likulidin khuluqa wa khuluqal islamu al-hayy. Semua agama punya etika. Dan etika yang paling utama di Islam itu al-hayy, punya malu. Punya malu. Itulah hebatnya orang Islam. Jadi kalau tidak punya malu gak pantas jadi orang Islam. Kalau orang tidak punya mata namanya apa? Tidak punya mata, tuna netra. Kalau nggak bisa mendengar, tuna rungu. Kalau nggak bisa bicara, tuna wicara. Kalau nggak bisa baca tulis, tuna aksara. Lane kandu isin, tuna rupa. Tunggale Mulyono. Oh, ada Pak Mulyono, tetangga saya itu. Kandu isin plus itu. Itu tuna rupa itu. Nah, maka disinilah betapa Islam itu yang diajarkan pertama akhlak. Sampai Rasul mengatakan inna likulidin khuluqa. Semua agama itu punya etika. Wa khuluqal Islam al-hayy. Dan etika Islam tertinggi itu punya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu nggak pantas di dalam Islam. Yang ketiga, Rasul mengatakan bahwa akhlak ini itu akan menjadi pemberat timbangan amal nanti di padang mahsyar. Dan ini saya ambil dari Al-Maidah ayat ke-9. Berarti Allah langsung yang menjamin. Nanti baru uraian Rasul. Apa kata Allah? Wa'adallahu ladina aman wa amilus solihat lahum maghfirah wa ajrun azim. Nih, janji Allah langsung nih. Maka siapa yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia, maka aku akan jaminkan lahum maghfirah, ampunan untuk mereka, wa ajrun azim. Ajrun adim, ajrun karim, ajrun kabir, semua ayat yang belakangnya ajrun arim, ajrun khadim, ajrun kabir itu surga. Surga. Mufassir sepakat semua. Mohon maaf ya Pak ya kalau saya nanti tidak banyak, karena saya tuh sekolah tafsir tuh baru 3. Ini yang keempat belum selesai. Saya masuk Islam pertama itu Jalalain, itu 1,5 tahun sekolahnya. Kemudian setelah itu Tobari itu 2 tahun. Yang lama itu saya 7 tahun, itu Tobari, Ibnu Katsir. Sekarang sedang sekolah lagi Pak, As-Sa'di. Jadi nanti kalau saya nggak banyak itu ya mohon maaf, karena saya baru selesai sekolah tafsir itu 3. Ini baru sekolah lagi Sa'di. Jenengan yang Islam sejak kecil kan sudah 10 kitab habis kan Pak ya? Iya. Jadi nanti kalau saya penjelasannya nggak banyak itu mohon maaf ya, ilmu saya terbatas. Baru 3 selesai saya kitab tafsir, ini saya masih sekolah yang Sa'di belum selesai. Ya. Baru akan 4. Nah, maka kata ajrun adim, ajrun karim, ajrun kabir dalam semua ayat Allah itu maknanya surga. Begitu yang saya pelajari dari kitab tafsir. Kemudian saya ambil lagi dari hadis Tirmidzi nomor hadis 1925 dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, "Aqsalul fil mizanil al-mu'minina yaumal qiyamati min husnil husn." Masya Allah. Yang sangat memberatkan timbangan kebaikan seorang muslim di padang mahsyar adalah akhlak. Akhlak. Saya ulang nih. Rasul mengatakan, "Aqsalul fil mu'minina yaumal qiyamah min hulqil husni." Masya Allah. Nih. Jadi yang besok memberatkan timbangan kita di padang mahsyar itu akhlak-akhlak yang baik. Sebagaimana Rasul menjelaskan sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 9.
bahwa siapa yang berakhlak baik, wa'adallaha alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfirah wa ajrun adzim. Maka siapa yang berakhlak baik, lahum maghfirah, aku ampuni dosa dan kesalahannya, dan aku jamin surga. Masya Allah. Yang keempat, saya ambil dari Musnad Ahmad, nomor hadis 17.077 dari sahabat Al-Husaini radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan bahwa wa abdalkum wa minimas ayanakum wa akhlaq wa tasarrunal muslimin wal mu'minatu khawina, bahwa sesungguhnya akhlak-akhlak mereka itu adalah akhlak yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, dan yang paling buruk akhlaknya mereka yang paling banyak bicara. Kalau banyak bicara itu akhlaknya jelek, Pak, kecuali yang ceramah, Pak. Kalau ceramah itu banyak bicara, mulai dari buka mukadimah sampai akhir, paling banyak ngomong ini. Oh, jenengan mungkin 1-2 nanti yang tanya ya. Penceramah ini beda, Pak ya. Yang kelima, akhlak menjadi kualitas ukuran iman. Saya ulang, akhlak itu kata Rasul menentukan kualitas ukuran iman seseorang. Ini saya ambil dari Tirmidzi, nomor hadis 1082. Mau materi ini? Mau? Nanti ini saya kirim ke takmir, boleh dibagikan ke siapapun ya. Loh, boleh kasih tau nyatet gara-gara tak omong ngono. Tetap nyatet aja, karena setajam-tajam otak lebih tajam pena. Setajam otak tajam pena ya. Tapi nanti materi saya kirimkan ya. Saya tanggung jawab kalau diminta itu, minta tema apa, itu saya selalu buatkan. Selalu saya buatkan. Mana hujah Qur'annya, mana hujah sunnahnya. Selalu saya sampaikan, karena guru saya pesan, jangan pernah ceramah menurut pendapat saya, jangan pernah kalian ceramah menurut katanya, tapi kalau ceramah katakan qala Allahu ta'ala dan qala Rasulullah SAW. Maka itu tanggung jawab seorang dai. Hadis Tirmidzi 1082 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Masya Allah, nih kalimat Rasul, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu dilihat dari ukuran sempurna akhlaknya, terutama lisannya. Kalau lisannya suka ngomong yang ndak-ndak itu alamat. Apalagi kalau acara bersama kayak 17 Agustus, acara ada yang nyanyi temannya, suaramu enak bro, tapi mereka nyanyi awamu. Itu kualitas. Itu kualitas imannya ketahuan. Lah kok yang lain nyaut yang lain. Iku ojo nyanyi, ngomongnya wis fales, tambah luwe nemen ini. Ini lebih parah nih. Maka Rasul mengatakan dengan a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi iman seseorang itu bisa dilihat dari akhlaknya. Maka akhlak itu begitu luar biasa. Kemudian dari Hakim dan Tabrani, Rasul mengatakan al-hayyu wal iman farokha wa jami'a fa inna farokha fa akhrahu. Iman dan rasa malu satu kesatuan. Salah satu hilang semuanya. Mana ada Pak orang beriman tidak punya malu? Orang beriman itu punya malu. Tapi orang punya malu belum tentu beriman. Betul? Lu agama lain tuh punya malu nggak? Punya. Tapi beriman? Mana Tuhannya ada 5 rupa-rupa warnanya? Ya? Menyekutukan Allah, di mana akhlaknya kepada Allah? Maka orang Islam itu dia iman dan malu. Salah satu hilang, farokahu. Salah satu hilang semuanya. Kemudian Rasul juga mengatakan bahwa iman seseorang itu adalah ditunjukkan dari akhlak-akhlaknya, terutama kepada sesama. Saya ambil dari Bukhari nomor hadis 5557 dari Abu Suraih. Rasul mengatakan dengan kalimat amanu billahi wal yaumil akhir falyukrim darahu. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu menghormati tetangganya. Makanya billahi wal yaumil akhir falyakum khairu aw liyasmut. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang
beriman pada Allah dan akhir itu menghormati tamu. Ini. Jadi akhlak ini begitu luar biasa terhadap hubungan dengan sesama. Yang ketujuh, akhlak ini bukti dari ibadah. Akhlak itu bukti dari ibadah. Asalul mal wahya ilaika mil kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad, kemudian tingkatkan sholat itu. Ini surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fasya' wal munkar. Coba, sholat itu buahnya akhlak. Akhlaknya akhlak yang baik, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa Pak? Tetangga saya sholatnya tiap hari di Baitus Salam berjamaah, tapi omongannya kok nyelkit. Oh, itu berarti dia belum sholat. Ngapain? Senam rukuk sama senam sujud kali. Kalau orang yang benar-benar sholat, yang sesungguhnya sholat, itu pasti amar ma'ruf nahi munkar yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, setelah itu kita diskusi, ya. Jadi boleh bertanya. Saya maksimum jangan lama-lama. Saya janji sama Jombang itu 6:30 nyampe di sana. Ada doa dari Rasul yang sangat luar biasa. Allahumma hadil ihsan wal akhlaq wa innahu la yahdil ihsana wa ilal anta. Ya Allah, berikanlah aku ini akhlak yang mulia dan petunjuk, karena hanya Engkau yang bisa memberikan petunjuk. Wa innahu la yahsif wa ani sahada ila anta. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk, hanya Engkau yang bisa menjauhkan hamba-hambamu dari akhlak-akhlak yang buruk. Saya ambil dari Rawahu Muslim. Itu salah satu doa Rasul, minta akhlak yang baik. Ini semoga yang tidak bisa panjang saya sampaikan ini. 5:30 saya berangkat dari sini, berarti ada 15 menit. 15 menit ini saya tawarkan, yang mau nambahin materi silakan duduk sini, saya tak duduk bawah. Atau 15 menit ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, ya. Satu, mana lagi? Cuman satu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah adab sama akhlak, Ustaz. Selama ini itu kan adab sama akhlak kita seorang muslim kepada pemerintah itu kan banyak yang kurang ya, masih kurang ya. Sedangkan di mimbar-mimbar dakwah itu kadang-kadang banyak membawa masalah pemerintahan. Ketika zamannya Utsman bin Affan itu Abdullah bin Muljam menghasut kaum muslimin untuk membangkang kepada pemerintah. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, adab dan akhlaknya terhadap pemimpin yang benar, Ustaz? Baik. Saya ambil yang pertama dari Al-Qur'an, An-Nisa 59. Di dalam An-Nisa 59 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri." Kata atiunya itu Allah letakkan di Allah dan Rasul. Sedangkan ulil amri nggak pakai atiu, tapi langsung wa. Berarti ketaatan mutlak itu hanya pada Allah dan Rasul. Pada ulil amri itu ada batasannya. Apa batasannya? Lihat kalimat Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farraddu ilallahi wa rusuli. Apabila nanti itu ternyata berbeda pemerintah itu, pemimpin itu dari kaidah syar'i, disuruh kembali kepada Allah dan Rasul. Jelas kan? Nah, itu yang pertama, jawaban pertama. Jawaban kedua saya ambil dari muttafaq alaih. Muttafaq itu 9 hadis. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Jarir, Baihaqi. Perawinya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan begini, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian tuh pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban, baik ucapan, sikap, adab, akhlak itu diminta semua. Kemudian fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Dan imam itu pemimpin yang diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau pemimpinnya nanti bleset, itu yang bertanggung jawab, rakyat gak ikut tuh, pemimpinnya aja. Contoh nih. Saya berusaha menghindari riba setelah saya menjadi orang Islam. Tapi saya sekarang masih ada dalam riba. Apa itu? Itol. Itol itu saya pokoknya setor, uang saya dipakai, mohon maaf nih ya, dipakai moneter dunia itu untuk urusan riba besar.
Saya cuma template tok, tek kalong, masuk tol kalong. Kalau saya nggak pakai itu, dari rumah saya di Banjarsari Manyar Gresik diundang di Baitussalam, mungkin saya datangnya jam 9 pagi kayaknya. Kalau nggak lewat tol. Jadi, kalau seperti ini itu bukan tanggung jawab kita. BPJS itu kan dipaksa tuh. Kalau nggak punya BPJS nggak bisa ngurus kan ke kelurahan. Nah itu tanggung jawab siapa? Pimpinan. Makanya Rasul mengatakan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kita itu pemimpin yang diminta tanggung jawab. Tapi pemimpin juga diminta tanggung jawab terhadap anak buahnya. Jadi kalau kita itu salah atau keliru karena kebijakan pemimpin yang harus kita ikuti, itu mereka yang nanggung. Terjawab? Dijawab di An-Nisa 59 dan dijawab di hadis Rasul muttafaq alaih. Ya, ada lagi? Pemerintah itu kan masih kita itu kadang-kadang ya saya itu pernah mendengar ketika ada ustadz atau dai yang ceramah itu seperti menyindir pemerintahan. Apakah itu sebuah adab dan akhlak? Begini, di dalam An-Nisa lagi nih, ya 136, itu boleh seperti itu kalau merasa terdolimi. Coba baca An-Nisa 136. Jadi kita boleh fatu khairul uslat, boleh mengatakan apabila minat dolimin, sedang terdolimi. Jadi kalau kondisi rakyat sedang terdolimi, boleh itu diucapkan, itu boleh. Perkataan keburukan itu boleh diucapkan. An-Nisa. Jadi nih sebentar saya bukakan. Jadi boleh kalau memang dalam kondisi itu namanya terdolimi. Jadi kalau kita sedang terdolimi itu boleh. Ntar saya buka dulu Qurannya, saya lupa ayatnya. Saya buka sebentar ya. Minta waktu untuk buka bahwa itu boleh. 148 ya. Nih kalimatnya. La yuhibbullahu wa aharu bisyu. Boleh. Minal wa qalu il amanud dolim. Rasul Allah mengatakan Allah tidak menyukai kata-kata, ucapan yang buruk dan terus terang, kecuali ketika dalam terdolimi atau dianiaya. Kalimat akhirnya Allah mengatakan wa kanallahu sami'un alima. Allah Maha mendengar. Jadi boleh, ada ayatnya, nggak apa-apa. Rasul pun juga mengizinkan. Tapi Rasul juga mengatakan wa ida ikumatal haja wa umaroh abarorokanu au fujaro. Namun kalian tetap hendaknya mengikuti pemimpinmu, baik pemimpinmu taat maupun tidak taat. Karena apa? Tadi fal imam ro'in wa mas'ulun an ro'ati. Karena itu tanggung jawab nanti iman, bukan kalian. Terjawab? Nah, jadi dijawab di An-Nisa 59, dijawab di An-Nisa 148 dan muttafaq alaih. Terjawab ya? Alhamdulillah. Boleh kalau terdolimi. Cuman kalau nggak terdolimi jangan, nanti menyebar fitnah, jadi gibah. Ya. Tapi kalau terdolimi boleh, ada ayatnya, An-Nisa 148. Ya. Ya memang negeri ini sedang kacau memang, jujur aja. Dulu itu Pak, nggak ada loh agama dicampur adukkan tuh. Mohon maaf ya. Dulu itu pegang surat 109 ayat 6, lakum dinukum waliyatin. Saya menjadi reporter TVRI. Saya itu dulu penyiar, pembaca berita, pewawancara dan reporter TVRI 18 tahun. Saya masuk Islam itu di tahun ke berapa saya bertugas di TV? Tahun ke-7. Saya masuk pertama masih Katolik. Pertengahan saya baru masuk Islam. Dan saya ada juga termasuk reporter yang terpilih juga artinya pada waktu di TVRI. Dan sering juga kadang kalau Pak Harto itu saya ikut serta. Kenapa Pak Harto itu tidak pernah nyampur adukkan agama? Karena sepengetahuan saya pada waktu saya masih di sana, kelilingnya Pak Harto itu kiai-kiai khos dari Tebu Ireng, Langitan, Lirboyo, kiai-kiai khos. Kalau pemimpin sekarang tuh kelilingnya kiai-kiai kes, itu yang membedakan. Jadi saya ditumbas, terus ngomong ndak akhirnya kacau seperti ini negara, ya. Pemane kena Mulyono rusak negara. Ya mohon maaf. Nah ini saya terdolimi nih. Saya sedang terdolimi, rusak loh agama ini. Senin dijak bareng-bareng yang kelenteng, Rabu ke wihara, Kamis ke pura. Ini kenyataan. Sabtu suruh ke gereja yang ini, nanti Ahad ke gereja ini. Kalau Jumatan mereka boleh ikut, kan kacau. Sementara Allah bilang lakum dinukum Mulyono yang ganti.
Tidak apa-apa ya. Saya ngomong ini namanya kulil haqqo walau kana muron. Mengatakan kebenaran meskipun pahit untuk didengar. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan. Masih ada 5 menit. Belakang. Satu lagi baru nanti Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik sekali Pak Ustaz bahwa intinya itu Islam itulah akhlak, Iya. terutama akhlak akhiratnya. Iya. Persiapan kita ke situ. Betul. Tetapi begini Ustaz, kalau inti Islam itu adalah untuk akhirat, kemudian inti dakwah itu adalah untuk kesembuhan hati. Kenyataannya ada beberapa dan tidak semua, dan bukan termul bukan, tetapi yang sering kita lihat ada di antara para kiai dai kasar dan keras sekali. Padahal tadi dikatakan Pak Ustadz nggak boleh. Iya. Tetapi kalau nggak kasar orang nggak denger Pak Ustadz. Ya terpaksa kasar, saya kira tidak juga berdosa kalian. Baik. Itu aja singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan beliau ini keren. Karena Rasul mengatakan begini, ya. Ini namanya tarbiyah. Tarbiyah itu boleh dengan kekerasan. Karena tarbiyah itu sifatnya pendidikan, ya. Dakwah itu boleh keras, tapi tetap dengan fabima rahmatin minallahul lintalahum, tapi tetap dengan kelembutan. Jadi kalaupun keras itu bukan kebencian, kerasnya kelembutan. Saya nggak suka Mulyono itu hak, saya nggak suka. Tapi saya nggak menghujat dia. Saya hanya tidak suka, gitu loh. Tidak suka. Karena akibatnya jadi sekarang seperti ini. Ini sebuah kenyataan. Tapi saya tidak membencinya. Tapi saya tidak menyukainya. Sayang sekali. Nah itu kalau diteruskan. Nah, itu saya juga keras ini. Juga kasar nyindir. Tapi saya dengan kelembutan. Dak iku pancen iku wong iku. Saya tidak begitu kan bicaranya. Nah itu dia. Jadi itu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan dan itu boleh. Tarbiyah, dakwah itu boleh dengan kekerasan, tapi kekerasan yang memukulnya itu bukan pukulan yang mematikan, tapi menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar boleh keras, boleh, tapi tidak boleh main tangan atau merusak. Ya, jadi kita nggak boleh merusak. Karena apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kita itu hanya mengingatkan, bukan untuk menghukumi. Terjawab? Ya, baik. Umi, tafadhol. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang surat Al-Imran ayat 112 yang berbunyi duribat alaihimul jillatu aina masukifu illa habli minallah habli minannas. Yang kalau di kehidupan sehari-hari itu kita kenal dengan hablum minallah, hablum minannas. Kalau di ayat itu dia pakai hablim, pakai itu artinya tali agama Allah dengan tali perjanjian dengan manusia. Berapa Ali Imran berapa? Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimul jillatu aina masukifu. Ya. Ini kita kan sering dengar hablum minallah, kadang-kadang itu hablum minallahnya bagus, yang hablum minan nasinya kurang bagus. Ini apa termasuk akhlaknya kurang atau bagaimana? Coba lihat 110-nya. Kalau yang kalau Lihat. Kalau itu kan begini. 10 itu Kuntum khairu umatin ukhrijat linas, ya kan? Kamu itu umat terbaik yang aku pilih, ya. Lihat kalimat Allah. Jangan 112-nya langsung, lihat 110-nya ya. Jadi gini cara memahami tafsir itu begini. Lihat. Kuntum khairu ukhrijat linas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat yang terbaik karena dalam ajaranku ini, ajarannya Allah ini, itu kamu punya tugas untuk menyeru hal-hal yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, gitu. Kemudian Allah katakan dengan kalimat wa tu'minuna billah, ya kan? Dan kamu beriman pada aku. Walaupun nanti ahli kitab. Nah, ini ada kata saja, andai saja ahli kitab itu seperti kamu, lebih baik mereka daripada kamu, karena mereka sudah diberikan sebelumnya. Baru ke 111, la yadurukum ila ada wa ayyuhtikulukum wa yuwakilukum adbar summa yatulrohun. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguannya kecil.
Mereka tidak pernah berhenti karena waddu la takfuru kama takfuru bisyai'in. Itu dalam surat An-Nisa 89. Mereka tidak pernah berhenti untuk menjadikan kita supaya kafir sama dengan mereka. Ya, larinya ke An-Nisa 46. Kemudian baru ke 112, baru kata duribat alaihumus dilatu, dengan kalimat mereka itu diliputi kehinaan. Ini mereka yang mana? Mereka yang masih terpengaruh dengan ahli kitab. Terjawab, jadi bukan kita. Nah, sedangkan orang yang sesungguhnya kita. Jadi begitu kalau mentafsir. Ini dari sekolah yang saya pelajari, Pak. Nggak boleh soal itu. Dilihat dulu atasnya seperti apa. Kemudian ayat ini bagaimana asbabul nuzulnya, bagaimana asbabul nurut, baru bisa dijelaskan. Terjawab, Umi? Jadi Nah, yang hablum minallah sama ya beda. Ini mereka yang terikat dengan kondisi mereka masih mau kena husul fikri dari kaum-kaum sebelumnya. sebenarnya pernah saya bertanya tentang hablum minallah sama hablum minannas. Ada satu ustadz itu menunjukkan ayat ini, jadi saya kira oh ya, hubungan. beda. Dan beda. kalau sebenarnya misalnya dia baik dengan hubungannya dengan Allah, bagus banget. Kalau itu, kalau yang ditanyakan Umi hablum minallah hablum minanas secara Islam, itu diletakkan Allah di surat 49 ayat 15, bukan 49 14. Innamal mu'minal ladina amanu billahi wa rusuli tsumma lam yartabu. Nah itu baru hablum minallah hablum minanas. Bukan di sini. Kalau pengen tepatnya hablum minallah hablum minanas di surat Hujurat ayat 15. Innamal mu'minal ladina amanu billahi wa rusuli tsumma lam yartabu. Orang yang beriman yang sesungguhnya terhadap Allah dan Rasulnya, dia tidak punya keraguan. Dia mengeluarkan zakat ambalihim, mengeluarkan zakatnya dengan jiwa harta. Ulaika humus shadiqun. Itu baru orang yang benar. Nah, itu hablum minallah hablum minanas. Ada zakat di sana, ada infak karena dengan hubungan sesama. Coba buka 4915. Itu letaknya. Terjawab? Selesai. 5:30 saya berangkat ke Jombang. Kalau kangen lagi bilang takmir, undang lagi saya. Minta tema apa saja, jawabannya cuma 2, Quran dan hadis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas. Silakan antum nunggu suruh sendiri ya. Saya langsung berangkat. Ayo kita tutup kajian saya ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.